Halo, kali ini saya akan membahas mengenai praktikum bagaimana menentukan tekstur dan pH tanah. Sebelum masuk ke materi, kita masuk ke penjelasan awal mengenai tanah. Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Nah, klasifikasi tekstur tanah berdasarkan ukuran butiran penyusun ini ada 4. Yang pertama adalah tanah berpasir, kedua tanah lempung, ketiga tanah liat, dan yang keempat adalah tanah liat berpasir. Untuk pH tanah ada 3 kategori, mulai dari asam dengan pH kurang dari 7, netral itu pH sama dengan 7, dan basa pH lebih dari 7. Di mana kondisi tanah yang paling baik adalah di kondisi netral. Nah, kita akan menentukan tanah yang kamu dapatkan apakah termasuk ke dalam tanah yang subur atau tidak dengan 2 percobaan, yaitu percobaan menentukan tekstur tanah dan percobaan menentukan pH tanah. Untuk yang pertama, percobaan untuk tekstur tanah, perlu disiapkan alat dan bahan. Yang pertama, mangkuk sebanyak 3 buah, kemudian air, 1 lembar plastik atau kertas yang fungsinya sebagai alas, supaya ketika kamu melakukan percobaan tidak mengotori tempat. Kemudian cara kerja. Nah, dari tanah yang kamu ambil, ini carilah 3 tempat yang berbeda. Ya, jadi carilah tanah dari 3 tempat yang berbeda. Kemudian ambil tanah tersebut, masukkan ke dalam mangkuk, dan kemudian bentuk menjadi bola. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga dia menjadi lembab. Nah, setelah lembab, buatlah pilihan tanah yang panjang dan tipis seperti pita. Gunakan ibu jari dan telunjuk untuk menekan sehingga dapat menjadi pipih. Jika ternyata hasil pilihan kamu ini tidak putus, panjang dan tipis, maka dia masuk ke dalam tanah liat. Nah, tetapi kalau kamu menemukan tanah yang kamu dapatkan itu bisa dibentuk tetapi mudah patah, maka dia masuk ke dalam lempung liat. Dan kalau misalnya sulit tapi masih bisa dibentuk, dia masuk ke lempung. Dan yang terakhir yang tidak bisa sama sekali dibentuk, dia masuk ke dalam tanah pasir. Nah, percobaan kedua untuk menentukan pH tanah. pH tanah disiapkan yang pertama adalah tanah yang sudah kamu ambil tadi di 3 tempat, kemudian kunyit, gelas air mineral, sendok, dan air. Nah, air di sini yang kamu gunakan adalah air mineral dan air yang digunakan sehari-hari di rumah. Bisa air sumur atau air pam, ya, seperti itu. Kemudian kunyit, ya. Kunyit itu kamu cukup menyiapkan 1 kali percobaan itu sepanjang 2 ruas jari, ya, sekitar mungkin kurang lebih 4 cm, 2 ruas jari. Nah, ini dilakukan untuk menentukan pH tanah. Caranya, untuk cara kerjanya yang pertama, dari 3 tempat tersebut, kamu masukkan ke dalam gelas. Isi 3/4 gelas. Kemudian ditambahkan air sebanyak 200 ml. Nah, air yang digunakan adalah air yang digunakan kamu di rumah ya sehari-hari. Lalu selanjutnya diaduk dan dibiarkan mengendap. Apabila sudah mulai jernih, masukkan kunyit yang sudah dikupas tadi. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam tempat yang tanah dan air sudah bercampur, dibagi 2, yang satu sebagai pembanding, yang satunya dimasukkan ke dalam campuran tanah tadi. Biarkan selama 30 menit, baru kemudian kamu amati perubahannya. Nah, percobaan ini dilakukan juga dengan menggunakan air mineral. Jadi setelah menggunakan air rumah, gunakan juga air mineral. Nah, apabila ternyata setelah kamu bandingkan, warna kunyitnya itu memudar dari kunyit aslinya, maka masuk ke dalam kategori asam karena pH-nya kurang dari 7. Tetapi apabila ternyata
warnanya menjadi biru tua, maka ternyata pH tanah menjadi basa, yaitu lebih dari 7. Kalau tidak ada perubahan setelah kamu bandingkan dengan kunyit yang tidak dicampur tadi, ternyata dia memiliki pH tanah yaitu 7. Nah, jangan lupa juga perhatikan warna tanahmu. Apabila warnanya semakin pudar, ya sebelum ditambahkan air, maka dia masuk ke dalam kategori tanah dengan produktivitas ini semakin menurun atau tingkat kesuburannya makin menurun. Kalau warnanya hitam berarti tanahnya itu adalah subur, ya seperti itu. Nah, setelah melakukan percobaan, masukkan pengamatan ke dalam tabel pengamatan berupa nomor. Kemudian tempat pengambilan tanah, kamu mengambil tanahnya di mana? Misalnya di sekolah, di rumah, di lapangan, dan sebagainya. Kemudian masukkan tekstur tanah sesuai dengan percobaan yang sudah kamu buat. Oh, ternyata tanah pertama masuknya sebagai tanah pasir, dan seterusnya dilanjutkan. Lanjut kepada pH. pH tanah seperti yang tadi ya, masuknya ke dalam asam, basa, atau netral. Masukkan ke dalam kolom tersebut. Dan selanjutnya warna. Masuk warna apa? Hitam, coklat, putih, atau berwarna merah, dan seterusnya. Nah, keterangannya diisi dengan foto. Ya, foto tanahnya, ya, foto tanah. Nah, selanjutnya, jawab pertanyaan yang sudah disediakan dan jangan lupa percobaan tersebut dibuat dalam bentuk video pada saat kamu melakukan percobaan 1 dan percobaan 2. Ya, demikian penjelasan mengenai praktikum kali ini. Terima kasih.